How are you today? Pripun kabare? Waras? Sugih? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Alhamdulillahi Rabbil. Kenapa aku tidak pernah pulang? Tiket mahal, Beb. Lalu kemudian setelah pulang saya tanya emak saya, "Mak, ya, emak sayang nggak dengan aku?" "Sayang, kau anakku." "Kalau sayang kenapa dikirim ke Mesir?" "Karena kau kalau di rumah jadi hantu. Makanya kirim kau ke Mesir biar sekolah agama, biar supaya ngerti, biar supaya tahu mana halal, mana haram. Justru karena aku sayang sama kamu." Jadi mak nggak rindu sama aku 4 tahun nggak ketemu. Aku rindu, putus tangkai jantungku rasanya. Jadi gimana cara mengobati rindu ketika teringat-ingat dengan aku? Bagaimana caranya? Ku cari anak tetangga yang hitam mirip kamu. Aku belikan baju hari raya. Aku undang ke rumah, aku kasih makan. Aku usap kepalanya. Baru sekarang saya tahu setelah punya anak. Oh, sakit berpisah dengan anak. Doakan ayah kalian, doakan ibu kalian supaya mereka kuat di rumah. Siap? Dari tatapan matanya ini adalah anak-anak yang soleh, bukan somat. Siap berpisah dengan orang tua? Siap nggak pulang kampung? Mulai kecil suaranya. Ada orang tua katanya sayang sama anak, dibelikan sepeda motor, knalpotnya disunat 2 kali. Kalau digas menggelegar. Kalau ada yang mau sakratul maut, mati kontan. Di situ azan maghrib berkumandang, hayya 'alas shalah. Orang sedang sholat di masjid, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada ibu-ibu di belakang, mampus. Amin. Mati. Enggak mati, kalau mati syukur, setengah mati. Tapi ketika anak tinggal di pondok pesantren, saya ketemu dengan seorang doktor, dosen, senior. Ustadz Somad, saya risau, hati saya gundah gulana, galau. Kenapa Pak dosen? Kenapa Pak doktor? Anak gadis saya. Dalam hati saya, loh dia mau nawarin anaknya. Anak bapak kenapa? Anak saya sekarang di rumah. Saya khawatir, cemas. Dia pulang sekolah takutnya dia cabut ke mall. Dibonceng sama laki-laki nggak mahram. Air minumnya disuntik dari bawah. Diisi dengan obat tidur. Saya takut. Tapi sekarang hati saya senang Ustadz Somad. Kenapa Pak? Karena dekat dengan saya. Karena anak saya sudah di pesantren. Pesantren tidak menggabung laki-laki dan perempuan. Buktinya ini laki-laki semua. Itu ada perempuan, nenek-nenek enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau yang anak-anak gadis dibuat jauh. Kamu nun yang jauh di sana, di seberang pulau Sumatera. Sedangkan kamu ada di dataran Jawa. Sampai saatnya kalian akan bertemu. Nanti. Jadi Ustadz Somad, kami ini masih muda, kami masih remaja. Itu iklan di mana-mana ngatakan, hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Kamu yang serius aja belajar. Nanti malam kalau terbayang-bayang wajahnya gimana cara ngusirnya, baca ayat kursi. Ayat kursi dibaca nggak hilang, Al-Fatihah. Enggak juga hilang tasrif. Doroba doroba dorobu dorobat dorobata dorobna dorob ta dorob tuma dorob tum dorob ti dorob tum tuna dorob tu dorobna. I'rab. Banyak yang mesti dikaji, dihafal. Maka insya Allah sampai masanya kalian akan menjadi anak-anak yang sukses-sukses dunia akhirat.
Saya ini udah tua. Lahir 1977, sekarang 2022, ya sekitar 25, 26 berapa. Saya ini udah tua. Tapi coba kalian lihat komen-komen di YouTube, di Instagram, di Facebook. Coba lihat komen. Ini nanti tausiah ini direkam, akan diupload ke YouTube, nama channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Coba lihat nanti komen-komennya di bawah. Apa komennya? Banyak macam-macam. Tapi di antara komen ada satu yang saya baca. Ustadz, jadikan aku yang kedua. Saya aja yang udah tua, hitam, kering, kurus, krempeng, masih laku guys. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng yang luar biasa. Masa depan, belum, jangan tepuk tangan dulu, belum. Masa depan ada di tangan kalian. Allahu Akbar. 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 Ini sekarang banyak orang ngejek. Anak ibu di mana? SMA. Wow, keren. Anak ibu di mana? SMP. Masya Allah. Hujan. Masya Allah. Oh, kita doakan mudah-mudahan adik-adik selamat dari hujan. Amin. Orang yang tinggal di pondok pesantren katanya ketinggalan zaman. Kenapa anak mesti masuk pesantren? Anak kamu di mana? SMP. Anak kamu di mana? SMA. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. 5 jari selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi anak di pondok pesantren, nahwu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, mustalah hadis, rijalul hadis, ikhtilaful hadis, tafsir, arud qawafi, akidah, akhlak, tasawuf, tajwid, tahsin. Gak cukup 10 jari untuk menghitungnya. Bangga gak jadi anak pesantren? Jadi kalau ada nanti anak-anak di kampung ibu yang anaknya diejek, anak kamu di mana? Di pesantren. Ketinggalan zaman. Anak saya di pesantren otaknya besar. Anak kamu helmnya besar. Kamu tinggal di mana? Saya di pesantren Al-Hikmah Brebes. Hah? Brebes. Oh ya, mohon maaf. Brebes. Kamu di mana? Saya di pesantren Al-Hikmah 1 Brebes. Apa tuh anak pesantren? Di pesantren kalian belajar apa aja? Kami di pesantren pelajarannya nggak perlu kusebutkan. Nanti kalau kusebutkan kau pingsan untuk mengingatnya. Pesantren ini berat, biar aku aja. Selamat dunianya, selamat akhiratnya. Emangnya kalau masuk pesantren bisa jadi apa? Akbid, akademi kebidanan ada di pesantren. Allahu Akbar. Nanti kalau di pesantren kita nggak bisa kuliah, sekolah tinggi ilmu tarbiyah STID ada di pondok pesantren. Nanti kalau kami masuk pesantren nggak ada ijazah, ada SMP, ada SMA, ada SMK, tapi dia tetap bisa baca kitab, dia tetap bisa sholawat, dia tetap bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab. Go, gone, goes, going. Cuma 4 kan? Go, goes, gone, going. Berubahnya cuma 4. Tapi kalau bahasa Arab, zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna. Banyak sekali, putus kabel kepalamu. Jadi kalau ada orang begitu bangganya dengan di SMP, di SMA, kami belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris huruf-hurufnya ada di bahasa Arab. Tapi huruf di bahasa Arab belum tentu ada di bahasa
Where are you going? I'm going to shopping center. Shopping. Huruf apa? Shin. Adakah shopping shin dalam bahasa Arab? Ada. Al-Ka'batul Musharrafah. Where are you going? I'm going to Perth. Kota di Australia. Kaifa sihhatuka? How your health? Health. Jangan sampai salah. Kalau health, nar jahannam. Health, kesehatan. Apakah ada huruf health dalam bahasa Arab? Ada. Tha. Ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Tidak semuanya mentang-mentang baru bahasa Arab. Assalamualaikum. Wassalatu wassalam. Yang saya hormati Ustaz Somad. Ada tha, ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf bod. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bahasa Inggris tidak ada huruf a. I love you. Enggak ada. Bangga nggak jadi anak pesantren? Bangga apa tidak jadi anak pesantren? Siap sampai tamat? Allahu Akbar. Jadi bapak ibu mesti bangga punya anak di pondok pesantren. Memang dia pakai sarung, memang dia pakai baju koko, memang dia pakai peci, tapi di dalam kepalanya bersarang ilmu-ilmu agama. Dia akan bahagia dunia, bahagia akhirat insya Allah. Ibu jangan pernah berhenti doakan mereka. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku ora iso ngomong Arab Pak Ustadz. Doanya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Batak, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa. Allah ngerti apa enggak? Ngerti. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dino bojone rong teko. Siapa bilang Allah nggak paham? Yang penting diawali dengan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Setelah itu doakan anak-anak ibu. Saya yakin dan percaya tidak semua wali santri hadir pada kesempatan ini karena undangan tidak begitu banyak, baleho-baleho tidak disebar, informasi tidak kemana-mana. Saya pun heran kok bisa ada orang banyak datang. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu yang sedang berada di rumah, yang anaknya ada di pondok pesantren, kalian yang ada satu pulau dengan saya, berada di Lampung, berada di Bengkulu, berada di Jambi, anak kalian berada di pesantren Al-Hikmah 1 Brebes. Sabar, aku sudah melihat anak kalian dalam keadaan sehat walafiat. Justru yang kau cemaskan, khawatirkan adalah anakmu yang ada di rumah, di samping kamarmu. Dia buka handphone, dia nonton sinetron, dia nonton TV, dia pacaran. Di sini tidak ada satupun anak yang pacaran, betul? Gimana mau pacaran? Jauh nyebrang sungai Nil. Ini poin yang pertama. 15 menit. Poin yang pertama, bahwa kalian bukan dibuang orang tua. Poin yang kedua, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak bumi. Karena kalau kakimu nggak nginjak, berarti kamu hantu. Laki-lakinya genderuwo, perempuannya sundel bolong, anaknya tuyul, pembantunya suster ngesot. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit.
Adik-adik ada yang mau jadi polisi, angkat tangan. Masya Allah. Yang mau jadi tentara, angkat tangan. Mesti ada di antara kalian yang jadi polisi, tentara, dokter, spesialis, pengacara. Amin. Sekarang saya nanya, mana yang lebih efektif berdakwah? Jadi ustadz apa jadi polisi? Yakin jadi ustadz? Oke, sekarang saya pulang dari ceramah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, sesungguhnya judi, sesungguhnya khamar, mengundi nasib, menyembelih binatang untuk berhala, rijsun najis min amali syaitan, dalam masjid berapi-api. Begitu keluar masjid ketemu anak muda mabuk. Beranikah saya melarangnya? Gak berani. Dia tegap, berotot. Mau dilarang. Kenapa kamu minum khamar? Emang masalah buat lo? Urus aja nerakaku. Jangan urus surgaku. Urus surgamu. Jangan urus nerakaku. Kita gak berani. Tapi coba kalau ada di antara adik yang jadi Kapolres. Amin. Kalian pulang dari kantor ketemu orang mabuk dia. Kalian keluarkan pistol. Langsung mabuknya hilang. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif berdakwah? Jadi ustadz apa jadi polisi? Tadi katanya ustadz. Sekarang polisi. Begitu cepat kau berpindah ke lain hati. Jadi apapun kamu, maka tugas utamanya adalah berdakwah. Hayya 'alas shalah. Masjid kosong. Nggak ada orang mau datang ke masjid. Malah masyarakatnya ragu. Sopo sing ngajan niku? Sampai habis apa ora iku? Dia khawatir. Tapi coba kalau kalian jadi tentara, masuk ke dalam masjid, mikrofonnya baru hidup, nggak ada orang datang. Kalian yang azan, hayya 'alas shalah. Semua anak buat kalian menjawab, siap. Kalian punya seragam sesuai dengan. Jadi anak-anak ibu jangan khawatir, mereka tinggal di pondok pesantren, mereka punya ijazah formal, diakui oleh Diknas, diakui oleh Kementerian Agama, dan ada jatah khusus untuk masuk angkatan darat dari santri. Allahu Akbar. Saya dikirimi sama teman saya yang di angkatan darat di Jakarta, Abdul Somad, tolong share di Instagram informasi penerimaan angkatan darat khusus santri. Saya share di Instagram saya yang followernya hampir 7 juta yang kalian belum follow itu. Akhirnya banyaklah santri-santri penghafal Quran. Ustadz Somad, saya bingung nih, anak saya mau jadi polisi, angkatan darat, angkatan laut, apa angkatan udara? Terserah pilihan dia yang mana, tapi bakatnya sudah terlihat dari kecil. Anak saya suka mandi di sungai, angkatan laut. Nah, anak saya suka main layang-layang, angkatan udara. Anak saya kemana-mana suka bawa semprit, 2 kemungkinan, jadi polisi atau wasit sepak bola. Anak saya kemana-mana bawa jarum suntik, dokter spesialis atau pecandu narkoba. Mudah-mudahan semua anaknya baik-baik semua ya Allah. Ada di antara kalian nanti yang akan jadi dokter spesialis jantung koroner, amin. Ada di antara anak-anak adik-adikku yang perempuan akan jadi dokter spesialis objin. Loh, kok spesialis jin? Bukan spesialis jin, spesialis objin. Objin itu apa? Kandungan. Kandungan. Kalau ada orang ngomong pakai bahasa isyarat, iku maknanya wis warak. Itu artinya bukan kenyang, itu artinya hamil. Hamil adalah isim fa'il yang enggak ada muannasnya. Hamilun, hamila ya'malu, hamlan, fahuwa hamilun. Kenapa enggak ada hamilatun? Karena sampai sekarang enggak ada laki-laki yang hamil. Hamil
hamil karena dia mengandung anak. Bayangkan orang yang sedang hamil mengandung anak, cemas, takut mati melahirkan, cemas karena badannya membungkuk tulang belakangnya, cemas karena dia dalam keadaan wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, khawatir, galau, sedang terbaring di ruang ICU. Apa arti ICU? I see you, you don't see me. Maka pada saat itu masuklah dokter spesialis kandungan tamat alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Brebes. Masuk dia ke dalam ruang ICU. Hai ibu-ibu hamil sekalian, kalian adalah perempuan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung anaknya brol, lahir. Siapa jenenge? Muhammad Yasin. Mohon maaf Pak Muhammad Yasin yang tersebut. La tuqra'u fi amrin ya'asirin. Ada satu surat dalam Al-Quran, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang ribet, yang jelimet, yang payah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu waktu hamil melahirkan itu susah apa senang? Susah. Anak-anakku sekalian, melahirkan itu meregang nyawa, melahirkan itu sampai darah dagingnya sobek, melahirkan itu sampai nyawa taruhannya. Kalian pikir kalian lahir itu mudah seperti bersin? Aku lahir. Proses kalian lahir itu luar biasa. Tapi kalau dokter-dokternya adalah orang-orang yang baik, yang solihah, yang solihah, maka insya Allah ini dimudahkan Allah. Siap punya cita-cita setinggi bintang di langit? Siap mengejar cita-cita? Akan ada di antara anakku yang akan berangkat menuju Al-Azhar Kairo Mesir insya Allah. Amin. Allah.